Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bayi tabung. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke. Perkenalkan, nama saya Reni Dwi Ramadhani dari absen 29. Memiliki seorang buah hati adalah dambaan bagi semua pasangan suami istri. Nah, tapi banyak juga pasangan suami istri yang kesusahan mempunyai buah hati. Nah, teknologi bayi tabung ini hadir untuk menjadi cara alternatif dan juga usaha yang bisa dilakukan supaya mendapatkan buah hati. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai bayi tabung dan juga peraturan perundang-undangannya. Nah, jadi di sini pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 127 Ayat 1 menyatakan bahwa bayi tabung adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keturunan di luar cara alamiah yang diperbolehkan. Nah, jadi cara alamiah atau di luar cara alamiah yang diperbolehkan itu hanya bayi tabung yang terlegalisasi di Indonesia. Nah, lalu di sini ada syarat-syarat dalam mengikuti bayi tabung, teman-teman. Yang pertama itu ada istri mengalami kerusakan kedua saluran tuba atau saluran telurnya dan biasanya disebabkan karena infeksi, teman-teman. Nah, yang poin kedua, lendir leher rahim istri yang tidak normal. Hal ini terjadi karena biasanya ada keputihan yang berlebihan, teman-teman. Nah, sehingga pada saat sperma akan melewati untuk meraih sel telurnya itu mati duluan gitu, karena itu terkena si keputihannya terlebih dahulu. Nah, yang poin ketiga ini adanya gangguan kekebalan, di mana terdapat zat anti terhadap sperma di dalam tubuh. Nah, yang keempat ini ada alasan tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur, teman-teman. Next. Nah, untuk poin yang kelima ini ada tidak hamil juga, tapi ini setelah dilakukan pengobatan endometriosis. Nah, teman-teman, endometriosis itu adalah suatu kondisi di mana jaringan bagian dalam dinding rahim atau endometriumnya itu berkembang di luar rahim. Jadi kan seharusnya di dalam rahim, tapi ini malah di luar rahim yang menjadikan sel telurnya itu tidak dapat dibuahi dengan baik. Nah, yang poin keenam ada suami dengan mutu sperma yang kurang baik, oligospermia. Nah, ini tuh keadaan spermanya tuh yang jumlahnya sedikit atau kurang dari batas normal. Nah, gerakannya lemah dan bentuknya juga tidak normal. Nah, ini tuh bisa disebabkan karena banyak faktor, teman-teman. Salah satunya adalah faktor dari kehidupan seperti merokok, makanan-makanan yang tidak sehat, dan banyak lainnya. Nah, poin yang terakhir ada unexplained infertility atau tidak diketahui penyebabnya. Nah, ini kan tadi ada beberapa penyebabnya nih kenapa si pasangan suami istri itu bisa tidak mempunyai keturunan. Nah, ini mah tidak ada penyebabnya karena mungkin kekuasaan dari Tuhan ya, teman-teman. Nah, maksudnya kendati telah menjalani seluruh faktor dalam batas normal, tapi istri tidak hamil juga, jadi memang belum rezekinya. Mungkin syarat-syarat dan juga pengertiannya cukup sampai di sini. Sekarang kita akan menjelaskan materi yang lain oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari SN 32. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan bayi tabung. Nah, jadi pelaksanaan bayi tabung itu harus sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia nomor 36 tahun 2009, yaitu berbunyi tentang pelaksanaan program bayi tabung itu harus dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia-nya, terus agama yang dianut kepercayaan masing-masingnya, terus kesusilaan dan kesopanannya. Terus di sini ada pasangan suami istri yang mengikuti pembuahan embrio itu harus mengetahui langkah-langkah dan syarat-syaratnya. Nah, yang pertama itu telah dilakukan pengelolaan infertilitas atau kesuburan secara lengkap. Jadi proses ini itu dilakukan oleh dokter atau dokter kandungan. Nah, apabila dokternya sudah bilang, ini subur nih, bisa untuk melakukan pembuahan embrio kepada wanita. Nah, ini bisa suami istri harus memahami langkah ini. Terus yang kedua itu ada terdapat alasan yang jelas. Jadi pada tahap ini seorang pasangan suami istri harus
harus jelas gitu kenapa mereka ingin melakukan program pembuahan embrio kepada wanita agar menurunkan keturunan supaya mendapatkan anak. Terus yang ketiga itu ada sehat jiwa dan raga pasangan suami istri. Jadi suami istrinya nggak punya penyakit gitu, harus sehat secara jasmaninya, rohaninya juga. Terus yang keempat itu ada mampu membiayai proses, dan kalau berhasil ya planning kedepannya harus benar-benar gitu, karena tujuan di awal kan ingin mempunyai anak gitu. Terus apalagi proses pembuahan ini kan biayanya nggak murah, itu mahal, bahkan beratus-ratus juta. Nah kalau anaknya berhasil dibuahin, ya dia harus punya planning ke depannya, nanti harus bisa menafkahi anaknya sampai seterusnya. Terus yang kelima itu mengerti secara umum seluk-beluk prosedur fertilisasi in vitro dalam pemindahan embrio. Jadi pada tahap ini seorang suami istri harus tahu juga gitu kan, dokter udah ngasih tahu nih langkah-langkahnya, bisa langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah suami istri harus paham gitu langkah-langkah selanjutnya itu apa, dan tidak boleh minim gitu pengetahuan untuk melakukan pembuahan embrionya. Terus yang keenam itu ada mampu memberikan izin kepada dokter yang akan melakukan prosedur FIV atau fertilisasi in vitro dan pemindahan embrio atas dasar pengertian informasi konsen. Jadi pada tahap ini kan nanti kan konsul tuh seorang suami dan istrinya. Nah mereka tuh harus kasih alasan juga ke dokternya biar memberikan informasi yang jelas juga kepada ahlinya atau dokter kandungannya. Terus yang ketiga itu istrinya harus berusia kurang dari 30 tahun, 38 tahun. Kenapa sih? Karena pada usia-usia sebelum 38 tahun kan masih subur-suburnya, masih jaya-jaya. Terus kalau ingin mempunyai anak pasti bakalan masih kuat gitu tenaga buat dan tinggal kirinya. Nah sekian mungkin dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Jendela, saya dari ASN Malaysia. Di sini saya akan menjelaskan prosedur bayi tabung. Nah, ada fase pertama pengobatan perangsang nyeruput. Nah, pada tahap ini istri diberikan obat perangsang agar sel telurnya dapat mengeluarkan banyak ovum. Dan pada cara ini berbeda dengan cara biasanya. Hanya satu ovum yang dapat berkembang pada siklus setiap haid. Obat yang diberikan kepada istri juga terbagi dengan berbagai macam, seperti obat yang diminum ataupun obat yang disuntik setiap hari jika pengelolaan haid dan dihentikan setelah sel-sel telurnya matang. Pada tahap ini pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan dalam darah istri dan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Yang kedua ada fase pengambilan sel telur. Nah pada fase ini apabila sel telur istri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah pemantauan USG. Yang ketiga ada fase pembuahan atau fertilisasi sel telur. Nah pada fase ini setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta untuk mengeluarkan sel spermanya sendiri. Sperma akan diproses sehingga sel-sel sperma yang baik akan dipertemukan dengan sel-sel telur istri di dalam tabung gas di laboratorium. Sel-sel telur istri dan sel-sel sperma suami dipertemukan lalu kemudian dibiak dalam lemari pengeraman selama 18 sampai 20 jam kemudian, lalu keesokan harinya akan dipantau apakah sudah terjadi pembelahan atau belum. Yang selanjutnya ada pemindahan embrio. Pemindahan embrio ini jika terjadi pada fertilasi sebuah sel telur dengan sebuah sperma, maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel yang disebut embrio. Embrio ini akan akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibunya setelah 2-3 hari kemudian. Dan proses yang terakhir adalah pengamatan terjadinya kehamilan. Setelah implantasi embrio berhasil, maka tinggal menunggu apakah kehamilan akan terjadi. Apabila 14 hari setelahnya pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safira Ananda Rayana dari nomor absen 31. Sini saya akan menjelaskan undang-undang yang mengatur bayi tabung. Yang pertama ada pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 SK 1 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan layanan teknologi reproduksi buatan. Lalu yang ketiga ada Permenkes Nomor 43 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reproduksi dengan bantuan untuk kehamilan di luar cara alamiah. Lalu selanjutnya ada bayi tabung yang ditinjau dari aspek data. Dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar secara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Hal ini menegaskan pentingnya aspek legal dan etis dalam praktik reproduksi serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan upaya tersebut. Dan ketentuannya, yang pertama, hasil pembuatan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dan dari mana ovum berasal. Terus yang kedua dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Yang ketiga pada fasilitas layanan kesehatan tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadine Islami Tasya dari absen 021. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung. Yang pertama, kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma suami, bahwa hukum yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia belum ada, sedangkan hukum positif yang mengatur tentang status hukum anak, apakah itu anak sah maupun anak luar kawin, diatur di dalam KUHP Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Dan yang kedua, kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor. Masalah anak sah diatur di dalam pasal 250 KUH Perdata dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 250 KUH Perdata berbunyi, tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditemukan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Selanjutnya, pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, selanjutnya ada poin penting dalam regulasi bayi tabung. Yang pertama, persyaratan pelaksanaan. Hanya fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan yang dapat melakukan proses bayi tabung. Yang kedua ada indikasi medis. Pelayanan bayi tabung hanya dapat dilakukan atas indikasi medis tertentu seperti pasangan suami istri yang tidak mampu hamil secara alami akibat faktor medis. Yang ketiga, etika kedokteran. Pelaksanaan bayi tabung harus menjunjung tinggi etika kedokteran termasuk prinsip otonomi pasien, non-malfeasance, tidak membahayakan, beneficence, berbuat baik, dan justice atau keadilan. Dan yang keempat, dokumentasi medis. Seluruh proses bayi tabung harus didokumentasikan dengan baik untuk kepentingan medis dan hukum. Yang kelima ada donor sel. Penggunaan donor sperma atau ovum harus memenuhi persyaratan tertentu dan didokumentasikan dengan baik. Dan yang terakhir ada embrio beku. Penyimpanan embrio beku harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam memperhatikan aspek etika. Dan yang selanjutnya ada tantangan dan isu dalam regulasi bayi tabung. Yang pertama ada kurangnya detail regulasi. Meskipun ada PMK yang mengatur, namun masih banyak detail yang belum diatur secara spesifik, seperti misalnya mengenai status hukum anak hasil bayi tabung, hak asuh dan warisan. Dan yang kedua ada etika dan moral. Penggunaan teknologi bayi tabung seringkali menimbulkan perdebatan etika, seperti misalnya seleksi gender dan bayi tabung untuk pasangan sesama jenis dan bayi tabung untuk ibu tunggal.
tunggal. Dan yang terakhir ada akses dan biaya. Biaya prosedur bayi tabung terbilang cukup mahal yang membuat tidak semua pasangan dapat mengakses teknologi ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum